Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti di judulnya, hari ini tuh aku mau deep cleaning kitchen. Yang pertama aku lakuin yaitu aku mau beres-beres bagian sini. Pokoknya aku mau cuci bersih semua perintilan dapur, termasuk toples-toples bumbu ini mau aku cuci bersih semua. Kenapa aku cucinya barengan? Walaupun sebelumnya ini udah aku cuci dan udah aku refill di pertengahan bulan atau minggu kemarin gitu. Karena aku takut nanti tuh berjamur ya teman-teman. Kalau dulu aku tuh bingung, ada yang tanya gimana sih caranya bersihin jamur di tutup toples yang kayu kayak gini. Kalau dulu tuh aku belum tahu ya teman-teman. Kenapa itu berjamur? Sempat aneh sih, kok iya masa berjamur? Ternyata toples bumbu aku sendiri bisa berjamur dan itu pas bulan lalu. Alhamdulillah setelah aku benar-benar bersihkan berbarengan, sebulan ini nggak ada jamur sama sekali. Makanya nih aku mau rutin dibersihin semuanya sekaligus di akhir bulan ya teman-teman. Walaupun mungkin nanti kalau misalkan ada yang kosong aku cuci juga ya di pertengahan bulan. Tapi kadang suka kelupaan buat dicuci dulu, malah udah direfill lagi. Alhasil itu 1 bulan mungkin ada yang kelewat gitu. Makanya itu ada yang berjamur. Oke, sebelum ke bagian wastafel, aku mau beresin bagian sini dulu. Untuk debu-debunya atau kotorannya, ini aku comot aja. Aku nggak mau ditumpahin ke bawah ya ke ubin, karena nanti itu pasti bolak-balik terus di sini. Jadi, daripada nanti kaki itu lengket, berminyak, mending aku comot aja kotorannya gitu, baru dibuang ke tempat sampah. Oke, ini aku bersihinnya biar dia itu keset, yaitu pakai sunlight. Sama seperti buat cuci piring gitu ya teman-teman, aku pakai sunlight aja terus pakai air. Sama di bagian didinya juga ini aku sabunin. Aku bersihnya ini pakai 3 lap ya. Yang pertama itu yang buat sabun, lap basah sama lap kering. Cuman aku persingkat aja ya teman-teman buat beres-beresnya kayak gini. Oke, yang bagian sini ini udah kering. Lanjut aku beralih ke wastafel yang udah banyak banget nih cucian yang mau mengantri dicuci. Nah, yang pertama aku cuci untuk sutil ya. Oh ya teman-teman, aku punya saran nih kalau misalkan ada teman-teman yang punya sutil kayak gini ataupun ada yang mau beli, kalau misalkan habis dicuci, aku saranin jangan simpen di bagian tempat sendok atau garpu karena pas bagian bawahnya pasti ada mengedang air gitu. Alhasil ujung-ujung sutilnya itu suka ada hitam-hitam gitu ya teman-teman. Dan itu susah buat dibersihin kalau udah kayak gitu. Nah, kayak aku kayak gini ya, itu ada hitam-hitamnya. Mungkin karena umi aku suka kelupaan simpan di bagian penyiris sendok, jadi itu malah menghitam ya. Oke, lanjut sekarang bagian pisau. Yang pisau sering aku pakai itu yang kecil ya, sampai gagangnya itu udah benar-benar hilang bagian yang warna coklatnya, jadi malah menghitam gitu karena memang sering banget digunain. Lanjut, ini nih yang susah aku bersihin karena suka nyempil-nyempil kotoran, makanya nih aku gunain sikat gigi aja. Pokoknya aku kan nggak punya brush-brush yang buat bersihin wastafel, jadi aku pakai sikat gigi bekas aja ya teman-teman. Ya, ternyata berguna juga ya itu sikat gigi, sengaja nggak aku buangin kalau misalkan aku ganti sikat gigi. Oke, ini udah selesai, lanjut ke pertoplesan. Untuk bersihin tutup toples ini sama, aku juga pakai sikat gigi, aku gosok-gosok bener-bener di bagian sela-selanya gitu. Nah, ini nih yang bikin aku kesel kalau misalkan di ujung-ujungnya itu suka nempel sisa-sisa bumbu-bumbunya itu pokoknya harus sampai keset. Pokoknya paling enak, paling seneng kalau ngeliat toples bumbu itu udah keset ya. Dan alhamdulillah sejauh aku pakai ini nggak ada yang pecah sama sekali. Bagus deh menurut aku ya teman-teman, direkomend banget buat misalkan teman-teman mau punya toples bumbu yang lebih cantik lagi ya. Linknya aku sertakan di deskripsi. Nah, ini cara aku buat bersihin sela-sela tutup toplesnya. Bukan toples juga sih ya, pokoknya ya tempat bumbu, yaitu aku gosok-gosok aja pakai sunlight, pakai sabunnya. Yang pertama, yang utama itu pasti cara pengeringannya ya teman-teman.
harus sampai kering dulu, baru itu teman-teman bisa tutup lagi ke tempatnya, kayak gitu kalau aku ya, biar dia itu nggak berjamur lagi. Alhamdulillah ya, selama sebulan kemarin ini tetap aman-aman aja. Sebelumnya sih aku itu berbulan-bulan tetap aman sih, cuma pas kemarin 1 bulan itu ada jamurnya. Oke lanjut, ini udah selesai semua, aku mau bersihin juga ini tempat pisau. Ini tuh baru pertama kali aku cuci ya, biasanya cuman aku lap-lap aja. Tapi berhubung ini tuh udah kotor, jadi sekalian aja itu aku bersihin. Untuk rak bumbu 3 tingkat ini aku beli 20.000 ya teman-teman, cukup murah banget. Menurut aku ini worth it ya, dengan tampilannya yang cantik, cuman di bagian atasnya itu nggak licin, jadi harus digosok-gosok lagi sama gosokan sikat gigi. Lanjut, ini aku beralih ke kulkas. Sebenarnya aku sambil bersihin kulkas ya tadi itu. Jadi ini tinggal pembersihannya di bagian bawahnya. Tadinya nggak mau aku videoin gitu ya karena ribet, tapi lumayan lah ya buat nambah-nambah durasi. Jadi ini aku masukin sedikit aja. Ini udah pada kosong ya. Dan sisa-sisanya ini udah aku keluarin. Jadi nanti mau aku cuci juga sisa food containernya. Oke, tinggal siap dibeliin lagi ya belanja mingguan. Oke, kulkas udah selesai, lanjut. Pokoknya ini bentar-bentar masuk wastafel, bentar-bentar cuci, sampai tangan aku itu keriput ya teman-teman. Karena dari tadi itu aku cuci-cucian terus. Nah ini sisa food container yang aku keluarin dari kulkas sebanyak ini ya. Oke lanjut, sekarang bagian kompor. Jangan kaget sama tungkunya yang udah mengelupas kayak gini. Ya, seperti aku sering bilang, kalau stiker di kompor aku pasti ngelupas kayak gini ya teman-teman. Aku sudah menyerah karena udah 2 kali ganti, stiker tetap kayak gitu. Oke, ini kita turunin aja biar gampang bersihinnya. Nah, ini bisa dilihat harta karun di bawah kolong kompor aku yang super berantakan. Jadi sekalian aja ini mau dibersihin. Di bagian sini tuh berminyak juga ya teman-teman. Jadi ini pakai sunlight, ini satu-satunya jalan ninja aku biar dia itu keset lagi. Pokoknya kalau yang berminyak-minyak ya pakai sunlight atau gak Mama Lemon. Jadi promosi merek ya teman-teman, enggak kok ya. Oke, ini untuk temboknya, ini bagian pom-pomnya aku selalu pakai sabun kayak gini. Dan teman-teman jangan heran ataupun jangan nanti tuh rusak atau gimana, nggak apa-apa ya menurut aku. Selama setelah aku beberapa kali dibersihin itu nggak kenapa-napa kok ya untuk pom-pomnya sendiri. Nah, di sini tuh ada sisa-sisa noda yang susah dibersihin. Jadi ini tuh aku keruk-keruk pakai sikat gigi biar dia itu keangkat. Oke, kayak gini aja langsung dielap pakai lap basah, terus pakai lap kering lagi. Oke, nyaman banget. Aku heran nih bagian sini suka kecipratan kalau bumbu-bumbu kuning kalau lagi masak itu suka nggak dapet gitu ya teman-teman. Kalau nggak langsung dibersihin. Apalagi kalau umi aku yang masak gitu, kan umi aku itu kurang penglihatannya gitu ya teman-teman. Jadi suka nggak ketahuan kalau misalkan ada noda-noda kuning gitu di wall foamnya. Jadi biasanya aku yang bersihin juga. Oke, bagian terakhir ini beralih ke pojokan. Meja pojokan serbaguna ini aku mau bersihin juga. Kalau di bagian sini jarang kotor sih ya, cuman kadang suka kejatuhan dari atap gitu, suka hitam-hitam gitu ya. Sama kayak di kamar, suka kejatuhan gitu dari atap. Makanya ini sekalian aku bersihin. Kalau bagian wallpaper bagian sini nggak aku sabunin sih ya, cuman aku lap basah aja. Karena di sana tuh cuman debu-debu aja ya, nggak sampai berminyak. Oke, ini udah selesai bagian sini, aku langsung rapihin lagi sawasannya ya. Dan aku juga kan tadi sempat masak dan itu tuh ada panci isinya sayur asem. Karena aku udah nggak sabar buat rapihin wastafel ini karena kan nanti mau aku bersihin, jadi ini untuk perintilan-perintilan dapurnya mau sekalian aku lap-lap aja ya. Biasanya itu kalau aku lagi nggak dikontenin itu udah aja aku tungguin sampai kering. Tapi berhubung ini kita harus satset biar cepet kita pasang kembali, jadi ini sekalian aja aku lap-lap biar cepet.
tapi nggak aku langsung masukin ya bumbu-bumbunya biar dia itu mengering. Kalau nggak nunggu dielapin, mengeringnya itu lama banget ya teman-teman, pasti tahu sendiri. Apalagi kalau toples kayak gini, kalau nggak dibantu dielap itu tuh lama netesnya. Oh iya teman-teman, aku mohon maaf aja ya kalau video kali ini kedengaran suara anak-anak, yaitu suara Naura dan teman-temannya. Aku sudah menyerah mencari tempat ketenangan hati, ketenangan untuk saat voice over itu susah banget karena di sini ya Allah, masya Allah, tabarakallah, jarang banget sepinya. Kadang nunggu anak-anak tidur ya, kadang yang satu tidur, yang satu enggak gitu ya. Tetangga aku misalkan udah tidur, di sini Naura belum tidur ataupun sebaliknya. Nah, di bagian tutup toples ini ya, balik lagi ke video, itu juga jangan sampai kelupaan buat dibersihin sampai benar-benar kering gitu. Sengaja nggak ini, tuh tutupin lagi biar itu ke angin-angin gitu ya teman-teman. Waktu bersihin sutel ini juga aku sambil ngobrol gitu ya sama Pak suami. Katanya dia pengen dia buatin goreng ikan usam gitu, ikan asin. Jujur aku belum pernah beli dan gak tahu kayak gimana. Mungkin nanti aku bakalan beliin sih. Katanya kemarin temennya itu ada yang bawa ikan usam, terus ditumis gitu sama ikan sama itu ya, apa, bawang merah, bawang putih, sama cabai kayak gitu. Katanya itu tuh enak banget, makanya dia tuh pengen gitu dibuatin. Kalau suami aku untuk makan-makan itu gampang ya, apa aja. Makan ikan asin aja dia itu udah seneng banget pakai sambal. Cuman kadang akunya aja gitu ya yang nggak tega. Masa kalau setiap makan ikan asin melulu, apalagi kalau suami aku makan yang asin-asin itu bisa pusing banget. Makanya suka aku serang-sering gitu sih. Kan dia yang kerja masa makannya ikan asin aja. Gak salah sih sama ikan asin, cuman aku kurang ini aja gitu ya kalau misalkan sama ikan asin. Tapi jangan salah ya, malah kadang mahalan ikan asin dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. Oke, cukup sekian ya kita ngomongin ikan asinnya. Kita balik lagi ke videonya. Sekarang waktunya beresin bagian wastafel. Itu mau aku cuci dulu untuk lap tangannya. Nah, yang pertama aku bersihin seperti biasa pakai sabun cuci piring. Untuk di bagian bawah kerannya itu banyak banget bintik-bintik hitamnya. Makanya nanti aku mau gosok pakai sikat gigi andalan ini. Dan biasanya aku tuh bersihin sih kan suka pakai kawat gitu ya teman-teman. Ternyata kalau pakai sikat gigi juga itu dapet ya hitam-hitamnya. Makanya nih sekarang aku pakai sikat gigi aja biar si sink aku juga nggak rusak gitu ya kalau pakai kawat terus. Dan bagian stiker-stiker di bagian wastafel ini kadang itu mengelupas ya teman-teman. Di bagian ujungnya sih yang mengelupas itu suka ngeliting gitu, makanya nanti suka aku ganti. Nah, seperti yang di dekat tangan aku itu juga, itu tuh udah kebuka gitu. Nanti mau aku ganti berhubung yang sisa kemarin itu masih ada. Sengaja aku simpan buat ganti-ganti kalau misalkan ada yang sobek gitu. Kadang sama Naura ujung-ujungnya tuh suka dipocelin gitu ya. Oke, ini udah beralih ke esokan harinya karena kerjaan kemarin tuh belum selesai ya teman-teman. Aku udah lelah banget, terus aku juga mau belanja bulanan. Jadi aku tunda dulu bagian sini aku bersihinnya. Jadi ini keluarin dulu ya makanan-makanannya sebelum aku cuci bersih dulu. Biasanya untuk cuci rak buat tempat makanan itu aku tuh jarang dicopotin ya, tapi kali ini mau aku copotin aja. Pokoknya aku perintilin gitu ya teman-teman karena kemarin aku lihat Bunda Yunita dibongkar gitu, jadi aku pengen cobain dibongkar. Biasanya aku tuh jarang dibongkar ya, karena bakalan ribet masangnya. Aku takut gak bisa masangnya gitu, karena kemarin pas pertama kali masang ini tuh keras banget ya Allah. Mungkin bagian aku itu bagian keras ya. Kalau ngeliat teman-teman itu kayaknya gampang banget ngemasangin kayak gini. Tapi ini aku coba aja biar lebih keset gitu ya kalau dibongkar. Biasanya tuh aku di kamar mandi gitu, aku bersihinnya sambil disiram-siram, sambil pakai sikat gigi di bagian lingkarannya yang nyempil-nyempil kalau ada makanannya gitu.
Oke, ini udah selesai untuk cuci rak piringnya. Sekarang aku mau rapihin bagian atas sini. Ini tuh baru aku kepegang ya. Harusnya dari kemarin ini udah aku rapihin, cuman baru sempat aku rapihin. Jadi kayak gini ya. Penampakannya berdebu banget kalau di bagian atas ini. Jadi sekalian aja nih. Biasanya aku tuh jarang dibersihin gitu ya kalau nggak habis. Paling aku lap-lap aja. Jadi sekarang ini mau aku pindahin ke tempat yang lain untuk bumbu-bumbu yang masih ada. Jadi jadwalnya sekarang dari kemarin itu pokoknya deep cleaning semua aku bersihin. Dari yang udah bersih sampai yang memang udah kotor banget aku bersihin. Nah, ini ada tepung tapioka sama maizena yang masih sisa. Jadi aku masukin aja ke food container kayak gini. Dan nanti tuh mau aku cuci bersih dulu untuk toples-toplesnya. Karena memang berminyak ya, apalagi kalau tutup toples yang aku punya itu pinggirannya garis-garis gitu. Jadi kalau dilap aja itu bakalan nyempil. Makanya nih sekarang aku cuci, mau aku bersihin pakai sikat gigi andalan. Oh iya, ternyata pas aku bersih-bersih toples tepung ini, bagian nama yang tepung terigu itu kalau nggak salah, itu tuh mengelupas ya teman-teman, jadi nggak ada namanya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, cuma satu ini. Kalau ada dua sih mungkin bingung gitu ya, yang mana misalkan tepung terigu, yang mana tepung tapioka. Karena jujur li, aku tuh kadang nggak bisa ngebedain mana itu tepung, yang mana gitu ya, suka ketuker gitu. Apalagi kalau misalkan tepung tapioka ataupun tepung sagu itu kan mirip-mirip ya teman-teman. Nah, sekarang beralih ke kolong, ini tuh mau aku bersihin karena suka kejatuhan dari atas gitu ya teman-teman. Heran aja nih kolong padahal tertutup gitu sama gorden tapi suka kotor banget. Oke, bagian kolong yang pertama udah selesai, sekarang kolong yang kedua. Di sini aku menyimpan harta karun yang lainnya, yaitu tutup-tutup panci. Mau aku rapihin sekalian sama ini rak perbawangan aku yang udah reot ini, mau aku cuci bersih semua. Nah, kayak gini ini Masya Allah, ini bukan tikus ya teman-teman, tapi itu tuh debu gitu. Jadi itu aku mau rapihin juga. Ini tuh ternyata kotor banget ya. Mentang-mentang isinya itu cuman kayak gini, tapi itu kotor banget ternyata. Jadi kali ini aku mau sekalian aja ini bersihin untuk rak perbawangan ini karena belum pernah aku bersihin ya. Sebenarnya ini tuh udah lama banget. Nah, ini pokoknya udah selesai. Jadi sekarang waktunya aku refill pada bawangan, bawang putih sama ini ada kunyit yang masih sisa dan juga kentang ini tinggal 3 biji aja sih sisa yang kemarin. Oke, ini udah selesai, langsung aku masukin ke tempatnya. Ini aku persingkat aja ya biar nggak kelamaan karena ini durasinya juga udah kelamaan ya sebenarnya. Jadi kayak gini aja ya teman-teman, bagian kolong dapur aku. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Untuk kolong dapur yang lainnya sama udah aku bersihin juga. Biar mempersingkat waktu, langsung aja ini aku rapihin ke tempatnya lagi. Terima kasih ya yang sudah menonton, apalagi sampai akhir. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next video ya. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa menyemangati teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.